Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali berjumpa di channel YouTube Ari Production dalam kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel akidah akhlak kelas 8 MTS. Bab yang keempat di pertemuan yang pertama, yaitu menghindari akhlak tercela, ananiyah, putus asa, khotob, dan tamak. Ya, materi ini sangat penting agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, agar kita terhindar dari akhlak-akhlak yang buruk. Makanya simak video ini dengan baik dari awal sampai akhir. Oke, ayo kita langsung saja memasuki pembahasan pada kesempatan yang baik ini. Kalian lihat dulu ya, kompetensi inti. Nah, ini ada 4. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, ya, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan sebagainya. Kemudian memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret, ya, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi. Oke ya, nanti kalian bisa membacanya sendiri. Baik, kemudian kompetensi dasar, ya. Yang pertama adalah menghayati perilaku tercela, ananiyah, putus asa, khotob, dan tamak. Ya. Adalah sifat yang dilarang dalam Islam. Kemudian yang kedua, ya, mengamalkan perilaku peduli, kerja keras, dan optimis sebagai implementasi cara menghindari perilaku ananiyah, putus asa, khotob, dan juga tamak. Yang ketiga, memahami pengertian dalil, contoh, dan dampak negatif sifat ananiyah, putus asa, khotob, dan tamak. Kemudian 4.1, menyajikan cara menghindari sifat tercela, ananiyah, putus asa, khotob, dan tamak dalam kehidupan sehari-hari. Ini kompetensi dasarnya. Adapun indikatornya, yang pertama adalah membiasakan diri menghayati hakikat perilaku tercela, ya, yang berupa ananiyah, putus asa, khotob, tamak, ya, adalah sifat yang dilarang dalam Islam. Kemudian menunjukkan, ya, perilaku peduli, kerja keras, dan optimis sebagai implementasi cara menghindari perilaku tercela, ananiyah, putus asa, khotob, dan tamak dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selanjutnya kalian bisa membaca sendiri. Silahkan disimak. Baik anak-anak semuanya, ini adalah indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan akan tercapai pada proses pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya, ya, kalian simak peta konsep berikut. Yang pertama adalah pengertian perilaku tercela, ya, ananiyah, putus asa, khotob, dan tamak. Kemudian dalil nakli tentang larangan berbuat ananiyah, putus asa, khotob, dan tamak. Kemudian contoh perilaku tercela, ananiyah, putus asa, khotob, dan tamak. Kemudian dampak negatif perilaku tercela, ananiyah, putus asa, khotob, dan tamak. Namun pada kesempatan hari ini kita hanya akan membahas seputar ananiyah. Ya, jadi akhlak tercela ananiyah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya putus asa, khotob, dan tamak insyaallah akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Oke ya. Baik, yuk kita langsung masuk pembahasan. Coba kalian amati, perhatikan dengan baik. Nih, ada sebuah cerita ya. Dadu adalah anak pertama dari sebuah keluarga. Ia mempunyai 2 orang adik
yang semuanya perempuan. Dalam kehidupan di rumah, ia selalu ingin semua kebutuhannya terpenuhi dan lebih dibandingkan dengan kedua adiknya. Ia selalu ingin menang sendiri, ya, karena ia merasa dirinya adalah anak pertama dan anak laki-laki satu-satunya di keluarganya. Perbuatan yang dilakukan Dadu termasuk perbuatan yang tidak terpuji, karena Dadu hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya. Ini adalah cerita tentang Dadu, ya, seorang anak laki-laki dari 3 bersaudara. Anak pertama, ya, yang selalu ingin menang sendiri. Ya, ini tidak boleh dicontoh, ya. Itu adalah sikap ananiyah. Baik, perhatikan selanjutnya. Nah, ini. Kalian lihat gambar berikut. Nah, coba kalian perhatikan. Yang termasuk ke dalam sifat ananiyah ada pada gambar nomor berapa? Nah, oke. Silakan cermati. Baik, ya. Yang termasuk ananiyah itu ada pada gambar yang pertama. Ini ada seekor kucing, ya, yang memakan 2 ekor ikan, ya. Sementara di sini tidak dikasih kucing yang satu. Ini menunjukkan sikap ananiyah, ingin menang sendiri. Sementara ini adalah amarah atau ghadab, ya. Kalau ini adalah putus asa, kalau ini adalah tamak terhadap harta. Oke, ya. Baik. Ayo, yang pertama. Kemudian selanjutnya, setelah kalian, ya, pakari kasih gambaran materi hari ini, tentu kalian, ya, punya pertanyaan, ya. Pertanyaan seputar ananiyah. Mungkin kalian akan bertanya seperti ini. Setelah kalian mengamati cerita singkat dan kalian perhatikan dan renungkan gambar-gambar di atas, tentunya akan banyak hal yang menjadi pertanyaan di benak kalian. Ya kan? Nah, apa? Nah, mungkin pertanyaannya seperti ini. Apakah ananiyah itu? Nah, mengapa seorang dilarang bersikap ananiyah? Iya. Oke, ya. Mungkin ada yang bertanya, apa sih sebenarnya ananiyah itu? Nah, akan Pak Guru jelaskan. Nih, perhatikan dengan baik. Ananiyah itu disebut juga dengan egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Islam mengajarkan agar kita senantiasa tolong-menolong antar sesama manusia. Jadi kita tidak boleh bersikap egois, menang sendiri atau ananiyah. Karena dalam Islam kita diajarkan untuk saling tolong-menolong. Paham ya anak-anak ya? Baik, untuk selanjutnya adalah dalil tentang ananiyah. Kalian bisa lihat dalam Al-Quran surat Luqman ayat 18. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, ini jelas sekali dalil yang memerintahkan agar kita menjauhi sifat ananiyah. Baik, selanjutnya bentuk-bentuk atau contoh ananiyah diantaranya. Yang pertama, selalu ingin menang dalam pembicaraan dengan teman. Yang kedua, kurang menghargai pendapat orang lain walaupun benar. Kemudian ketiga, menonjolkan kemampuan dirinya di hadapan sesama manusia. Ya, kemudian susah menerima saran dan kritik dari orang lain. Jadi kalau kalian punya sifat seperti ini, maka berhati-hatilah. Berarti dalam hati kalian ada ananiyah.
ya harus ditinggalkan. Nah, ini ya, sikap-sikap yang demikian tidak boleh ada pada diri kita, karena ini adalah bagian dari bentuk ananiyah. Nah, apa dampak negatif sikap ananiyah tersebut? Yang pertama, menimbulkan kekecewaan orang lain, ya, karena kita atau orang tersebut egois, jadi mengecewakan orang lain. Kemudian merusak hubungan persaudaraan, kemudian memutuskan hubungan silaturahmi, ini sangat berbahaya. Kemudian dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain, ya, karena sukanya menang sendiri, maka akan dijauhi oleh saudara atau teman. Kemudian yang kelima, kaku dalam pergaulan sehingga sulit mencapai ketentraman hidup bersama. Dan yang keenam, ini menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Wah, sangat berbahaya ya sikap ananiyah ini. Jadi mohon untuk jangan kalian ya miliki dalam diri kalian ya. Jangan, sikap ananiyah harus ditinggalkan. Nah, dan yang ketujuh ini adalah sulit menerima petunjuk kebenaran. Ya, karena apa? Merasa selalu benar sendiri, merasa selalu pintar sendiri, merasa selalu dirinya lebih baik. Makanya susah untuk mendapatkan petunjuk kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, lana semuanya itu sikap atau dampak negatif. Kemudian cara menghindari sikap ananiyah bisa dilakukan dengan cara yang pertama, mengendalikan diri untuk tidak selalu menang dalam pembicaraan, ya. Kemudian tidak menganggap bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar. Kemudian belajar menghargai orang lain sebagaimana dirinya ingin dihargai, ya. Jadi kalau kalian ingin dihargai oleh orang lain, maka hargailah orang lain, hargailah pendapat orang lain. Jangan merasa pendapat sendiri yang paling benar. Oke? Bisa dipahami ya anak-anak sampai di sini ya. Ini adalah cara untuk menghindari sikap ananiyah. Baik. Nah, setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan Pak Guru dari awal sampai akhir yang berkaitan dengan sikap ananiyah, kini tiba saatnya coba kalian kerjakan latihan soal berikut. Yang pertama, jelaskan pengertian ananiyah secara istilah. Yang kedua, tulislah dalil tentang larangan bersikap ananiyah. Kemudian, berilah 2 contoh perbuatan ananiyah. Kemudian, sebutkan 2 akibat negatif sikap ananiyah. Dan yang kelima, sebutkan 2 cara menghindari sikap ananiyah. Oke ya. Silakan kalian kerjakan dengan teliti dan benar. Mudah-mudahan kalian akan semakin paham. Oke, demikian ya pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ya, dan juga bisa menjadikan kalian semakin paham. Pesan Pak Guru, hindari sikap ananiyah ya, jangan sampai ada pada diri kita. Oke, agar video ini lebih bermanfaat bisa kalian bantu dengan cara like, share, dan subscribe. Insyaallah kita akan berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.